Bab 050. Jenderal. Nama itu berulang kali melintas di benaknya. Mengapa musibah ini harus menimpa di saat genting seperti ini? Di tengah proses perceraian yang menyakitkan, berita kecelakaan itu datang seperti badai. Bukan hanya kesal, Azarin juga merasa iba. Perasaan itu bercampur, membuat hatinya seperti simpul kusut yang mustahil diurai. Kamu yakin mau pergi ke Jakarta? Suara Herlina memecah keheningan, lembut namun tegas, menyentuh sisi terdalam Azarin. Azarin tidak langsung menjawab. Tangannya sibuk mengaduk nasi goreng yang kini sudah dingin. Sesaat ia terdiam, menimbang jawaban tanpa melibatkan amarah. Di hatinya, dia berperan bukan hanya sebagai istri yang terluka, tetapi juga perempuan yang berusaha mempertahankan harga dirinya. Za, panggil Herlina lagi, lebih pelan kali ini. Azarin mengangkat wajah, senyum tipis menghiasi bibirnya meskipun hatinya kaku. Aku akan pergi, Umi, jawab Azarin akhirnya. Dia masih suami Aza. Herlina memandang putrinya dalam. Ada banyak kekhawatiran di balik sorot matanya, tetapi Ida tahu, Azarin sudah memutuskan. Namun, sebelum percakapan mereka selesai, Alea muncul di ruang makan. Raut wajahnya terlihat panik, seperti ada badai di dalam dirinya yang ingin segera dilepaskan. Umi, aku harus pergi, ucapnya singkat. Herlina menoleh, keningnya berkerut. Urusan apa, Leia? Ada, Umi. Aku pergi dulu, jawab Alea tergesa, lalu menyalami tangan ibunya dan memeluknya singkat. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam, jawab Herlina, bersamaan dengan Azarin yang ikut memandang kepergian adiknya. Sorot mata Herlina penuh pertanyaan, tetapi tidak dengan Azarin memancarkan tatapan tajam, hingga Alea menghilang di balik pintu. Tak ingin larut dalam keanehan itu, Herlina kembali fokus pada Azarin. Suaranya kini terdengar lebih lembut, nyaris berbisik. Umi gak bisa melarangmu, nak. Tapi, bagaimana kalau kamu bertemu perempuan itu? Perempuan yang merusak rumah tanggamu. Nada suaranya bergetar, penuh ketakutan. Umi gak mau kamu sedih lagi. Azarin menatap ibunya. Dia lalu menggenggam tangan Herlina erat, memberikan keyakinan dalam sentuhannya. Apa Umi pikir anak Umi ini lemah? Cengeng. Tanyanya pelan, tetapi penuh keyakinan. Herlina terdiam. Dia tahu Azarin tak lagi sama seperti dulu. Namun, sebagai seorang ibu, khawatir adalah bagian dari cintanya yang tak bisa dielakkan. Iya, kamu cengeng, jawab Herlina akhirnya, mencoba tersenyum untuk mengurangi beban suasana. Lihat kucing di jalanan saja, kamu menangis kalau melihatnya terlantar. Azarin tersenyum kecil, kali ini sedikit tulus. Aza yang dulu sudah mati, Umi. Sekarang Aza lebih kuat. Aza tidak akan hancur hanya karena dikhianati. 1. Kalimat itu terdengar meyakinkan, tetapi Herlina tahu, anaknya hanya menyembunyikan luka di balik senyumnya. Topeng yang Azarin kenakan terlalu nyata bagi seorang ibu yang mengenalnya sejak kecil. Umi hanya ingin menjagamu lebih baik lagi, seperti permintaan Abah, ucap Herlina, suaranya serak menahan emosi. Kalau kamu sudah yakin, pergilah. Dia masih suamimu. Umi tak mau menanggung dosa dengan menahanmu di sini. Azarin mengangguk perlahan, seiring raut wajahnya yang berubah sendu. Ibunya Tolk tahu jika di Jakarta nanti, dia akan bertemu Alea,
kakaknya sendiri yang sebenarnya duri dalam rumah tangganya. Kalau Umi sedang tidak enak badan, Umi pasti akan ikut kamu ke Jakarta, ucap Herlina lagi. Namun, Azarin langsung menggeleng cepat. Dia tak sanggup membayangkan jika ibunya mengetahui, perempuan penghancur rumah tangganya adalah anak sulungnya. Tidak perlu, Umi. Aku juga akan pulang lagi, jawab Azarin penuh kelembutan, dan Herlina langsung mengangguk. Sore itu sekitar pukul 3:30 sore, sehabis salat Asyar, Azarin berpamitan dengan ibunya menuju ke Jakarta dengan berbekal keberanian. Dia tahu, akan ada badai yang menyambutnya nanti. Entah itu, kakaknya sendiri, atau mertua dan ipar. Hati-hati di jalan, Sa, pesan Herlina sambil memeluk putrinya erat. Azarin hanya mengangguk, lalu bergegas menuju mobil yang akan membawanya ke Jakarta. Perjalanan selama 2 jam terasa sangat cepat. Begitu tiba di rumah sakit, Azarin bergegas menanyakan pada pihak administrasi. Namun, dia dikejutkan oleh kabar bahwa jenderal telah dipindahkan ke rumah sakit Korem daerah Bogor atas permintaan keluarga. Rasa lelah dan kesal mulai menguasai dirinya. Astagfirullah. Gunamnya menahan kesal. Dengan terpaksa dia segera menuju ke rumah sakit Korem di Bogor. Berharap kali ini tak ada lagi kesalahan. Setelah menempuh perjalanan tambahan ke Bogor, Azarin akhirnya tiba di rumah sakit. Di ruang tunggu, dia melihat sosok yang sudah sangat dikenal Alea. Kakaknya duduk bersama Ramlah, serta gadis berambut pendek, dialah Elsa. Pemandangan itu membuat darahnya berdesir seketika. Dengan langkah tenang tetapi pasti, Azarin mendekati mereka. Hatinya sempat berharap, meski kecil, bahwa tidak akan ada masalah untuk sementara waktu. Tubuhnya sudah lelah, menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 4 jam. Namun, harapan itu hancur saat Ramlah berdiri dan menghadangnya. "Kamu ngapain ke sini?" Suara Ramlah penuh kebencian. "Kamu pikir, setelah kamu menggugat cerai anak saya, kamu masih punya hak untuk berada di sini?" Azarin mencoba tetap tenang, apalagi keberadaan mereka saat ini di rumah sakit. Dia menatap ibu mertuanya dengan dingin. "Saya datang karena permintaan Komandan Mas Jen, sebagaimana saya masih istrinya. Status saya masih sah di mata hukum," ujar Azarin, mempertegas kata istri sah. Ramlah mendengus. "Keberadaanmu di sini tidak diperlukan. Alea yang lebih pantas ada di sini. Dia dokter, dia lebih mengerti kebutuhan anak saya." Sementara Alea yang duduk, hanya menunduk, seolah puas dengan pembelaan Ramlah padanya. Azarin mengepalkan tangannya erat. Rasa sakit dan kemarahan berkecamuk dalam dirinya. Tetapi dia 2. Tidak ingin kehilangan martabatnya. "Saya tidak peduli siapa yang lebih pantas menurut ibu. Selama saya masih istrinya, saya punya hak untuk ada di sini. Dan kakak saya," Azarin melirik Alea dengan tajam, "sebaiknya ingat posisinya." Ramlah hendak menjawab, tetapi Azarin sudah berlalu. Dia memilih untuk tidak memperpanjang debat yang tidak akan mengubah apapun. Yang dia butuhkan saat itu hanyalah melihat kondisi jenderal, separah apa, agar dia bisa melanjutkan gugatan perceraian tanpa rasa iba lagi. Sementara di tempat lain, Din sedang berdiskusi pada rekan pengacara yang mengurus perceraian Azarin. Kabar musibah yang menimpa jenderal sudah mereka dengar, sehingga kini menjadi pembahasan sengit mereka. Jangan sampai ini digunakan pengacara mereka untuk menarik atensi hakim,
dan membatalkan gugatan cerai, ucap salah satu pengacara. Asumsi itu pun langsung dianggupi Din dan pengacara yang lain. Coba hubungi Bu Azarin. Apakah mediasi nanti minggu depan mau diteruskan? Saya justru khawatir Bu Azarin sendiri yang ingin membatalkan, mungkin karena beban moral, ujar pengacara yang lain. Raut wajah Din seketika berubah. Dia lalu bangkit dari tempatnya duduk. Biar saya yang hubungi, kata Din, suaranya terdengar datar. Semua orang setuju, Din pun segera menepi keluar dari ruang meeting. Dia mulai mencari nomor Azarin dengan perasaan tidak menentu, perkataan rekannya tadi, cukup mengganggu. Namun, belum sempat dia menekan nomor Azarin, sebuah panggilan dari nomor asing lebih dulu masuk. Keningnya berkerut, sebab ponsel yang gunakan kali ini, merupakan ponsel pribadi, bukan ponsel khusus klien. Dan klien yang memiliki nomornya, hanyalah Azarin. Sebelum terputus, Din segera menerima sambungan telepon. Ya, Assalamualaikum, sapanya dengan penasaran. Terdengar balasan salam, dari seorang wanita, dengan nada panik, membuat kerutan di keningnya semakin dalam. Din menunggu wanita itu menyelesaikan perkataannya, hingga akhirnya dia tahu siapa yang menghubunginya saat ini. Raut wajahnya langsung berubah tegang. Baik, saya segera ke sana, ucap Din. Sambungan telepon terputus, Din segera kembali ke ruangan meeting, dan mengabari jika dia ada urusan. Di luar. Kalian silakan lakukan diskusi, kalau misalnya ada kabar terbaru dari Mbak Azarin, nanti saya infokan di grup, ucap Din, dan langsung disetujui yang lain. Din menarik jasnya di sandaran kursi, lalu bergegas pergi. Langkahnya hampir setengah berlari, bahkan degup jantungnya bisa terdengar saat dia memasuki mobil. Setelah mendapat izin memasuki ruangan ICU, Azarin hanya duduk terpaku di kursi samping ranjang, tak ada kata yang terucap, bahkan tatapannya pun terlihat datar. Bohong rasanya dia tak iba melihat banyaknya alat terpasang di tubuh jenderal. Suara monitor detak jantung bagaikan nyanyian di kamar yang terasa dingin itu. Selama itu, pikirannya melayang, membayangkan jika saja hubungannya baik-baik saja, dan harmonis. Sudah pasti, tangisannya tak berhenti depan jenderal, doanya terus dilangitkan agar jenderal bisa sehat kembali. 3. Namun, faktanya tak seindah bayangan itu. Azarin mengulas senyum miris. Kamu sakit kayak gini aja, aku masih terluka, ucapnya lirih, lalu menghela napas berat. Aku memohon doa, agar kamu disembuhkan. Nyatanya setelah sembuh, aku akan menyaksikan pernikahanmu dengan kakakku. Perasaan kecewa, marah, benci, dan kasihan berkecamuk di benaknya. Ternyata kata-kata ikhlas itu hanya di bibir saja, hatinya masih saja merasakan sakit. Aku membencimu, Mas, ucap Azarin pelan. Kenapa kamu kembali dalam keadaan kayak gini sih? Kamu tahu hatiku mudah kasihan, sehingga kamu memberikan aku ujian seperti ini. Benar kata sang ibu, dia memang cengeng mudah menangis, mudah merasa iba. Kini, dia mulai merasakan hawa panas menjalar di wajahnya. Napasnya tersengal-sengal, cadar yang menutupi separuh wajahnya bergerak-gerak mengikuti irama napasnya. Semakin lama dia menatap jenderal, semakin berdenyut pula hatinya. Azarin segera bangkit dari tempatnya duduk. Dia jadi tabu, apa yang harus dilakukan setelah ini? Aku akan tetap mendoakanmu, Mas. Aku pamit, ya, ucapnya.
Meski dia tak tahu jenderal bisa mendengar atau tidak. Azarin segera keluar dari ICU tanpa menoleh kembali. Perasaannya masih belum stabil. Namun, kembali dihadapkan dengan wajah-wajah orang yang membencinya. Siapa lagi, kalau bukan adik ipar, dan ibu mertua. Sementara kakaknya, tak terlihat. Sudah selesai kamu bertemu anakku. Nada sinis Ramlah mengusik pendengarannya. Refleks Azarin mendengkus kesal. Kalau sudah mending kamu pulang. Dan jangan pernah datang lagi ke sini. Tegas Ramlah, meskipun intonasi suaranya masih terkontrol. Saya tidak sudi anakku dijenguk perempuan gila sepertimu. Imbuhnya lagi. Azarin tersenyum di balik cadarnya, lalu melangkah santai di depan ibu mertuanya. Waktu ibu menikah, terus seandainya suami ibu sakit, tapi ibu mertua ibu justru mengusir ibu. Gimana perasaan, ibu? Ramlah mendengkus kesal. Saya tidak pernah diusir, karena saya tahu diri sebagai menantu. Azarin mengangguk-angguk pelan, seolah sedang menghayati perkataan sang ibu mertua. Baiklah, sekarang pertanyaanku agak berbeda, katanya, lalu terdiam beberapa saat. Ramlah pun sempat membuang muka, dengan guratan wajah kesal. Apa ibu percaya dengan tabur tuai? Tanya Azarin dengan santai, tetapi tak ada respon apapun dari Ramlah. Saya rasa ibu percaya. Kalau begitu, sikap ibu kali ini, perbuatan anak ibu, akan diterima oleh keturunan ibu. Entah itu Elsa, atau mungkin Cucuip. Kamu doakan anakku jelek. Ramlah melotot tajam, sembari menunjuk wajah Azarin. Hati-hati dengan ucapanmu. Sekali lagi kamu menyumpahi anak-anakku. Aku tidak akan tinggal diam. Bukannya takut, Azarin tetap berdiri kokoh, bahkan tak mundur selangkah pun. Aku hanya membicarakan hukum tabur tuai, kenapa ibu semarah itu? Ibu takut? Ya. Azarin terkekeh pelan, membuat wajah Ramlah semakin memerah. Kalau takut, jangan pernah melukai hati orang, Bu. Kita gak sakiti pun, kadang orang bisa membenci kita tanpa tahu apa salah kita. Apalagi jelas-jelas kita menyakiti hatinya. Azarin mengulas senyum miring di balik cadarnya. Ingat, Bu. Minta maaf sama orang lebih sulit dibanding minta maaf sama Tuhan. Tatapan Azarin sempat mengunci pandangan Ramlah, sehingga dia bisa melihat kobaran api kemarahan. 4. Yang menyala-nyala. Namun, beberapa saat kemudian, Azarin langsung melangkah meninggalkan Ramlah. Azarin tersenyum penuh kemenangan, karena bisa membuat ibu mertuanya bungkam. Akan tetapi baru beberapa langkah, dari arah berlawanan Alea muncul, sembari merapikan pakaiannya, seolah baru saja dari toilet. Tak peduli dengan Alea, baginya sang kakak sama dengan ibu mertuanya. Namun, baru saja dia melewati Alea, wanita itu seketika membuka suara. Sa, aku perlu bicara denganmu. Ini penting. Azarin berhenti, tepat di belakang Alea. Cepat katakan. Aku harus pulang, jawab Azarin terdengar dingin, tanpa menoleh sedikit pun. Kapan hubunganmu dengan Mas Jen selesai? Dengan berani, Alea melontarkan pertanyaan tersebut. Seolah Azarin wanita simpanan suaminya. Tanpa disadari, wajah Azarin memerah di balik cadar. Dia terdiam sambil mengulas senyum pahit. Dadanya berdenyut semakin keras, meskipun dia sudah berusaha ikhlas, namun saat pertanyaan ini terdengar, terasa seperti belati tajam yang menghunus jantungnya.
Za, jawab. Kapan sidang perceraianmu selesai? Alea kembali bertanya, tetapi kali ini nadanya agak mendesak. Azarin berusaha menahan gejolak sakit di dadanya, lalu berbalik badan, menatap Alea dengan mata yang terasa kosong. Kenapa kamu seperti itu? Kamu sudah tidak sabar jadi ibu persit. Suaranya terdengar sarkastis, seolah mengejek. Aku hamil, Za. Aku hamil.